Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Tiffany Syafira. Saya sering dipanggil Fani. Saya berasal dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 250410281. Jadi, di video ini saya akan membahas tentang edukasi, hakikat dan inovasi dalam mengembangkan pendidikan kewarganegaraan. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi hakikat dan inovasi, teman-teman tahu nggak sih apa itu pendidikan kewarganegaraan? Nah, jadi pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengajarkan kita nilai-nilai hak dan kewajiban warga negara, serta peran mereka dalam berkehidupan bernegara. Dan adapun tujuan kita mempelajari pendidikan kewarganegaraan adalah menjadikan warga negara yang demokratis, berakhlak mulia, dan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Nah, teman-teman, jadi materi yang kedua yaitu hakikat pendidikan kewarganegaraan. Jadi, hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk mendidik warga negara menjadi warga negara yang cerdas, berakhlak mulia, berkarakter, dan berwawasan kebangsaan yang kuat. Dan hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa dan diharapkan menjadi jati diri yang diwujudkan mahasiswa menjadi manusia yang memiliki rasa cinta tanah air. Nah, teman-teman, adapun juga secara yuridis atau bisa disebut secara hukum, pendidikan kewarganegaraan ini bisa kita jadikan tempat untuk membentuk mahasiswa menjadi manusia yang memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Dengan kita belajar tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan, bisa kita belajar tentang Indonesia, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan dan mencintai tanah air kita. Ada beberapa ruang lingkup dalam pendidikan kewarganegaraan. Nah, ruang lingkup yang pertama yaitu persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa ini meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, dan rasa bangga kita sebagai bangsa Indonesia dan keutuhan NKRI. Yang kedua, ada norma hukum dan peraturan. Jadi, norma hukum dan peraturan itu meliputi tata tertib kita dalam berkeluarga. Nah, jadi ada tuh kan di dalam sekolah maupun di dalam bernegara itu ada yang namanya tata tertib. Nah, tata tertib itu adalah tata tertib yang emang harus kita jalani, serta norma yang berlaku di masyarakat dan peraturan-peraturan di daerah maupun di sekolah. Jadi di setiap lingkungan ataupun sekolah itu ada yang namanya peraturan. Kalau tidak ada peraturan ataupun aturan, maka lingkungan itu akan berantakan. Yang ketiga yaitu hak asasi manusia. Teman-teman tahu nggak sih apa itu hak asasi manusia? Jadi hak asasi manusia ini adalah hak-hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia karena dia manusia. Dan hak asasi ini bersifat universal dan tidak bisa dicabut. Bahkan dari sejak dia lahir, dia sudah memiliki hak asasi manusia. Jadi, hak asasi manusia ini meliputi hak dan kewajiban anak, dan penghormatan serta perlindungan HAM. Yang keempat yaitu kebutuhan warga negara. Kebutuhan warga negara ini meliputi misalnya gotong royong dalam masyarakat, terus menghargai keputusan bersama, terus bekerja kelompok, mengerjakan tugas secara bareng-bareng gitu. Yang kelima yaitu Pancasila. Pancasila meliputi proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Materi selanjutnya yaitu fungsi pendidikan kewarganegaraan. Teman-teman tahu nggak sih fungsi pendidikan kewarganegaraan? Jadi fungsi pendidikan kewarganegaraan itu ada 5. Yang pertama, fungsi integratif, yang dimana fungsi ini adalah untuk mempersatukan warga negara yang berbeda suku, ras, agama, dan budaya dalam satu kesatuan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Yang kedua yaitu ada fungsi adaptif. Jadi fungsi adaptif ini bisa kita jadikan tempat
untuk menyesuaikan diri dalam perkembangan zaman dan perubahan lingkungan global yang dapat mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga ada fungsi kritis, yang dimana fungsi kritis ini yaitu kita bisa mengembangkan kemampuan kita dalam berpikir kritis dan analitis untuk menyelesaikan berbagai masalah. Contoh masalahnya itu yaitu seperti masalah politik, masalah budaya, dan masalah ekonomi. Yang keempat yaitu fungsi edukatif, yang dimana fungsi ini adalah memberikan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan keterampilan yang diperlukan oleh warga negara dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat dan bangsa. 5 yaitu fungsi transformatif, yang dimana fungsi transformatif ini adalah fungsi untuk kita mendorong warga negara menjadi warga negara yang berperan aktif dalam proses perubahan sosial yang positif. Materi selanjutnya yaitu inovasi. Sejak tahun 2020, inovasi dalam mengembangkan pendidikan kewarganegaraan telah berfokus pada teknologi digital seperti video animasi anak-anak, terus pembelajaran dengan menggunakan media video atau seperti PPT, seperti video animasi, terus mode pembelajaran interaktif dan penanaman literasi kewarganegaraan. Ada beberapa inovasi-inovasi dalam pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama ada inovasi berbasis teknologi digital. Inovasi teknologi digital ini yaitu pemanfaatannya seperti medianya itu yaitu video, terus rekaman suara, infografis, atau penggunaan QR atau kode sebagai sumber belajar yang relevan. Kedua adalah inovasi model dan metode pembelajaran, di mana inovasi model dan metode pembelajaran ini adalah model pembelajaran berbasis proyek. Proyeknya itu seperti membuat kerajinan tangan atau proyek-proyek lainnya. Terus model pembelajaran berbasis masalah dan penggunaan metode permainan. Seperti ketika saat belajar kita bisa belajar sambil bermain agar anak-anak mudah memahami materi atau memahami pelajaran. Ada inovasi literasi dan pengembangan karakter, yang dimana inovasi literasi dan pengembangan karakter ini adalah pembentukan karakter di era digital sekarang. Terus pembelajaran kontekstual, yang dimana kontekstual ini adalah berfokus pada penguatan karakter siswa dan penguatan literasi kewarganegaraan. Itu saja video tentang edukasi, hakikat, dan inovasi dalam mengembangkan pendidikan kewarganegaraan. Segitu saja materi dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time teman-teman.